pohon kelapa ini terdapat 5 unsur. Yang pertama ada daun. Kedua, buah. Ketiga, batang. Kelima akar. Keempat, daun, buah, batang. Apa? Daun, buah, bunga. Iya. Jadi pohon kelapa ini dia termasuk dalam pohon apa? Tingkat tinggi apa tingkat rendah? Tinggi. Kenapa disebut yang pohon tingkat tinggi? Tidak. Kalian keliru. Kenapa sampai pohon kelapa ini disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah? Kalau disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi berarti dia memiliki struktur yang lengkap. Kalau tumbuhan tingkat rendah dia memiliki struktur yang tidak lengkap. Bukan berarti tumbuhan itu dia tinggi disebut dengan tinggi, tidak. Kalau pohon atau tumbuhan disebut dengan tingkat tinggi itu berarti dia memiliki unsur yang lengkap, yang dimana dia memiliki daun, buah, batang, bunga, dan akar. Ya, termasuk di daun dulu. Ada yang tahu daun ini dia punya sebelum masuk daun itu mau ambil kita manusia mengambil makanan mengunyah makanan dengan menggunakan mulut terus gigi menghaluskan makanan. Iya, menghaluskan makanan itu kalau manusia. Kalau daun ini dia mengambil makanan dengan cara, nama cantiknya apa? Dengan cara fotosintesis. Terus daun juga dia menyerap air atau mengambil makanan menggunakan fotosintesis, dan di dalam daun itu dia ada unsur-unsur kecil, seperti yang bisa lihat dengan mata, tapi menggunakan mikroskop. Yang dimana unsur-unsur kecil di dalam daun itu disebut dengan apa? Stomata. Ya. Jadi daun ini dia fungsinya untuk mengambil makanan dengan cara berfotosintesis, dan ada daun itu dia memiliki unsur-unsur kecil di dalam daunnya disebut dengan stomata. Terus buah kelapa ya. Kalian pasti sudah bisa lihat buah kelapa. Kita di sini dikelilingi dengan pohon kelapa, yang dimana buah ini dia memiliki tempat untuk penyimpanan cadangan memiliki tempat hasil dari proses pembuahan fertilisasi. Ya, batang. Kita masuk di batang. Batang ini dia sebagai bahan. Kalau batang pohon kelapa ini biasa digunakan sebagai apa? Bahan apa? Kayu dipotong. Papan bisa digunakan sebagai penopang rumah, bisa sebagai papan. Ya, bisa batang kayu. Batang. Terus dia juga ini memiliki unsur hara ya batangnya. Terus yang terakhir bunga ini dia punya fungsi untuk pohon kelapa. Dari pohon kelapa ini kita bisa melakukan satu karya atau produk yang dimana menggunakan buah kelapa. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan sedikit buah kelapa. Kita di sini ini untuk wilayah kita pesisir, Buleleng sendiri dan Duroa ini kita termasuk Ohoy atau desa yang penghasil kelapa terbanyak, yang dimana daunnya kita tahu kita bisa olah sebagai satu biji, sedangkan buah ini kita sering makan. Kita gunakan untuk makan alat konsumsi di rumah, dan buah kering dan buah yang masih muda. Terus buah yang di sini nih Ibu Guru mau sampaikan buat anak-anak, kelapa buah ini tidak hanya bisa dikonsumsi
menjadi santan atau makan muda, tapi dia bisa ketong olah sebagai tepung, pengganti tepung, yang dimana tepung yang ketong makan atau yang biasa disebut tepung-tepung di toko rendah kalori atau tinggi protein, tinggi protein, tapi tepung yang olahan dari gluten. Tepung itu dia olahannya banyak gluten. Gluten itu yang ketong tahu bahwa gluten itu tidak baik untuk tubuh kalau dikonsumsi setiap hari, dan dimana ketong harus menggunakan salah satu bahan yang terdapat di ketong punya daerah yang sangat banyak ini, yang buah kelapa ketong olah menjadi tepung, pengganti tepung yang tinggi protein. Katanya di situ kemasannya dibilang tinggi protein, tapi ternyata kita dibodohi oleh ini yang dimana tuh tepung tuh tinggi gluten yang tidak baik untuk tubuh. Jadi kita mengganti buah kelapa ini untuk olahan tepung. Cara pertama itu kelapa kering dikupas kulitnya, terus diparut. Bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan tangan. Terus kelapanya itu katong kasih kering itu karena katong di sini cara pengeringan tuh masih secara tradisional, dijemur. Ya habis diparut, taruh di loyang, terus dijemur kita menggunakan sinar matahari, dijemur kering. Setelah kering kita blender sampai dia menghalus. Setelah blender diayak menggunakan ayakan, terus hasil terakhir dari ayakan itu kita gunakan sebagai tepung. Itu salah satu produk yang kita buat nanti brownies menggunakan tepung kelapa. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk kami wawancarai, dan mohon maaf jika kami sudah mengganggu waktu. Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat cili tumbuh? Itu bangku kelapa, talam, ikan, terasi, itu saja itu terpakai. Bagaimana proses pembuatan cili tumbuh? Baru kelapa itu baru kalau kelapa itu dia pakai alat buah dan pakai terasi sedikit. Kalau terasi sedikit itu pakai ini saya pegang ini kalau aja satu itu yang itu bawang goreng sampai merah campur semua di kelapa itu baru goreng sampai merah pakai royco dengan limon. Cili tumbuh ini biasanya dibuat untuk apa?